Shalom, selamat pagi siswa-siswi Terang Bangsa Semarang. Sergenta mengucapkan semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, kita semua kondisi yang baik. Pagi hari ini mari kita memulai untuk devotion kita, mengawali kita belajar untuk minggu ini. Mari sebelum kita memulai, sergenta ajak kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang minggu ini Tuhan, kami belajar bersama dengan Engkau, kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati devotion kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengucap syukur, naikkan ucapan syukur kita, karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kalian yang ada di rumah. Tuhan mengasihi kami semua yang ada di sini, setiap guru-guru yang ada. Mari kita naikkan ucapan syukur, give thanks. Kita mau give thanks pada Tuhan, karena Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Syukur pada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Oh, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Syukur, oh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Anak-anak semua, Sergenta mau katakan sesuatu. Mungkin saat ini kalian sedang mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup kalian. Seberapa banyak dari kalian yang merasa sudah mulai bosan belajar di rumah ya? Mungkin ada beberapa kalian yang sudah merasa, aduh Sir udah capek Sir, kapan masuk sekolahnya gitu ya. Tapi pagi hari ini, Sergenta mau ajak kita semua mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita punya Tuhan Yesus. Orang di luar sana boleh takut, orang di luar sana boleh mengalami hal yang luar biasa seperti yang kita alami. Tapi satu hal, kita punya Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita mengucap syukur bersama-sama. Arahkan hatimu semuanya. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini yang lemah Tuhan kuatkan. Pagi hari yang miskin Tuhan buat kaya. Pagi hari ini yang merasa kekurangan Tuhan akan cukupkan. Setiap apa yang menjadi pergumulan kalian. Percaya, mari percaya. Terima kasih Tuhan. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, give thanks. Oh, give thanks. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Setiap apa yang terjadi di dalam hidup kami. Pagi hari ini dan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur karena Engkau baik. Berkati Tuhan, berkati kami semua. Berkati guru-guru yang mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus biar Engkau hadir di setiap rumah kami. Dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara untuk kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berkumpul oleh karena anugerah Tuhan. Di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca beberapa bagian firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, Engkau Tuhan yang telah menjadikan suatu hari yang adalah hari ini dengan rancangan yang luar biasa yang membuat setiap kami menyadari benar bahwa setiap pribadi tanpa terkecuali ada istimewa di hadapan-Mu, memberkati dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripadamu. Kami percayakan mengubah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dalam pertemuan kali ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, anak-anak, kalau Anda melihat akan gambar ini, ada dua gambar yang berbeda. Kalau Anda lihat di sebelah kanan Anda, kita tebak kira-kira gambar apa ini? Ya, Anda pasti tahu itu adalah gambar sebuah lebah. Ya, sebuah pertanyaan, kenapa lebah bisa terbang? Anda berkata, ya karena memang dia punya sayap. Maksud sih dia punya sayap bisa terbang gitu ya. Dan Anda mungkin berpikir, kenapa tubuh yang begitu besar sedangkan sayapnya yang begitu kecil bisa mengangkat tubuhnya yang luar biasa itu? Anda berpikir bahwa setiap pribadi yang punya sayap pasti bisa terbang. Belum tentu. Karena ternyata Allah yang menciptakan pribadi ini bisa terbang. Karena memang kemampuan rencana Tuhan telah ditetapkan dalam diri lebah itu. Dan hal yang luar biasa, ada sesuatu yang unik dalam dirinya, yaitu kemampuan dia untuk menjadi berkat, yaitu dia bisa menghasilkan madu, dia bisa menolong akan tanam-tanaman yang bisa menghasilkan bunga-bunga yang indah dan bahkan menolong tumbuh-tumbuhan yang Anda tanam di rumah menghasilkan buah, mungkin buah mangga, buah pepaya dan sebagainya. Beda dengan satunya lagi, kalau sebelah kanan Anda lihat itu gambar apa? Gambar lalat, betul. Dia juga bisa terbang, dia bisa pergi kemana-mana, tetapi ada satu perbedaan. Lalat ini suka pergi ke tempat-tempat yang busuk, yang buruk, yang tempat-tempat yang jorok. Yang kemudian kalau lalat ini nempel pada makanan Anda, apa yang terjadi? Waktu Anda makan, menghasilkan perut Anda sakit. Sifat sikap yang berbeda antara lalat yang memang bisa terbang dan lebah yang menghasilkan madu dan menolong akan tumbuh-tumbuhan yang lain. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah menetapkan Anda menjadi satu pribadi yang dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Anda mungkin berpikir, Pak, hubungannya dengan saya itu apa? Nah, Anda bisa menentukan dirimu akan memiliki karakter seperti lalatkah atau seperti lebah. Anda mungkin berkata, Pak, saya pengen menjadi seperti lebah yang bisa menghasilkan dan memberikan pertolongan, menghasilkan madu. Dan madu itu bisa
memberikan kekuatan, memberikan obat, menjadikan macam-macam. Dan bahkan bisa menolong pribadi-pribadi yang lain. Atau mungkin Anda berkata, saya pengen jadi lalat aja. Jangan menjadi lalat. Karena pasti Anda akan diusir banyak orang. Banyak orang akan mengusir dengan berbagai macam cara. Tapi Pak, saya lahir dalam kondisi yang memang buruk. Tidak bagus sama sekali. Saya enggak begitu pintar. Tapi Tuhan telah membekali sesuatu dalam dirimu. Dia telah menaruh sesuatu yang ilahi dalam dirimu. Tuhan telah memberikan kemampuan yang Alkitab katakan masing-masing orang diberi karunia. Mungkin ada 1 talenta, mungkin ada yang 2 talenta, mungkin ada yang 5 talenta. Tekuni itu. Yakin bahwa Anda ini adalah ciptaan Allah. Satu pribadi yang unik, suatu pribadi yang istimewa. Ada banyak orang yang hanya merenungkan akan nasibnya dan tidak berbuat apa-apa. Ada banyak orang yang disalah mengerti, disalah-salahkan dan kemudian minder sehingga tidak berbuat sesuatu apapun. Tapi beda orang yang menyadari bahwa dirinya adalah buatan Allah. Pada saat Anda sadar Anda diciptakan oleh Allah, Tuhan yang mempunyai karunia itu yang berkata bahwa ciptaanku yang adalah manusia ini serupa segambar dengan aku. Dia sendiri yang telah merancang, dia sendiri yang telah menentukan. Yang dikatakan oleh Tuhan, dia berkata bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Anda dan saya hidup di dalamnya. So, bukan dari mana Anda berasal, bukan karena Anda hadir dalam kondisi yang sangat minus, tapi Tuhan yang telah merancangkan sesuatu yang baik pada masing-masing kita. Rancangannya bukan merancangkan untuk mencelakakan, melainkan masa depan yang penuh dengan harapan. Yang harus Anda dan saya yakini adalah yang pertama, bahwa Tuhan itu menciptakan Anda dengan maksud tujuan supaya Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Asal engkau percaya bahwa Tuhan yang meng-create engkau, yang menciptakan engkau. Yakini dasar ini saja. Kalau satu pribadi dengan tujuan untuk menciptakan Anda, pribadi itu pasti tujuannya mulia. Apalagi pribadi itu adalah Allah yang berkata, tatkala menciptakan Anda dengan tujuan supaya Anda menjadi seperti Dia. Yang berikutnya, yang kedua yang saya berkata bahwa jangan hilang harapan. Percaya bahwa Tuhan yang merancang Anda dengan tujuan supaya Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Memang proses yang Anda dan saya harus lewati adalah proses yang kadang-kadang enggak mudah. Sekalipun enggak mudah, tapi bisa. Katakan, sekalipun enggak mudah, tapi bisa. Amin. Kalau Anda yakin bahwa proses yang Anda dan saya hadapi adalah proses yang enggak mudah, tapi bisa. Anda yakin bahwa sekalipun diperhadapkan dengan masalah, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan. Seperti Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Tatkala engkau dicobai, maka Tuhan itu memberikan kekuatan.
Tuhan itu memberikan kesanggupan. Tuhan itu memberikan jalan keluar. Kalau Anda yakin bahwa Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk Anda dan saya ada di muka bumi ini dengan tujuan yang mulia, ada harapan yang luar biasa, maka Anda akan yakin bahwa Anda tidak akan pernah sendiri, sebab Tuhan telah membekali setiap kita. Mazmur pasalnya yang ke-139 katakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Dan sebelum itu ada satu daripadanya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa masing-masing kita ini telah dirancang oleh Tuhan dengan tujuan yang luar biasa. Bahkan semuanya itu tertulis dalam kitab Tuhan. Begitu pentingnya Anda dan saya dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan. Sehingga Anda mengerti bahwa proses yang Anda dan saya alami ini proses yang alami. Katakan proses yang alami. Kalau Anda berkata, Pak ini terlalu berat, terlalu susah, enggak mungkin. Saudara, saya mau katakan itu alami. Karena setiap kali saya ketemu dengan orang-orang tertentu yang punya masalah, selalu mereka berkata ini emergency, seperti dibawa ke ICU gitu. Tapi sebenarnya itu adalah bagian pemrosesan yang Tuhan izinkan. Baru-baru ini keluarga kami diizinkan untuk melewati COVID-19. Kalau Anda ngerti betapa tegangnya. Begitu anak saya dikatakan positif. Istri saya ketakutan dan kemudian dia berkata, wah gimana ini. Sampai hidungnya tidak bisa mencium sesuatu. Tengah malam dia berkata, Pak aku pengen dibawa ke dokter. Kenapa? Saya nggak bisa mencium apa-apa. Jangan-jangan, ya sudah saya antar. Dan memang betul jangan-jangan yang ditakutkan itu terjadi. Dia dinyatakan sebagai positif juga. Pada saat seperti itu, takut enggak Pak Tri? Ya takut sih. Cuma Pak Tri berkata, karena aku ini percaya kepada Tuhan. Dia yang menciptakan aku, dia merancang. Bahkan hari-hari yang seperti itu pun telah ada dalam kitab hidup, dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya saya berkata, tenang. Kalau Tuhan izinkan Anda mati hari ini, masuk surga apa neraka? Saya tanya seperti itu. Wah, jangan gitu. Enggak. Karena Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara mati itu enggak masalah. Tetapi keyakinan saya pada saat saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya telah menerima hidup yang kekal. Ada banyak orang berpikir hidup kekal itu nanti di dunia yang akan datang. Hidup kekal itu nanti kalau kita sudah mati. Alkitab enggak ngajarin seperti itu. Alkitab ngajarin barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Alkitab berkata barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anda percaya kepada Tuhan Yesus enggak? Saya berkata, ya saya percaya. Nah anak Allah itu, kalau anak Allah tinggalnya bukan di dunia ini, tapi tinggalnya bersama-sama dengan Allah. Di mana Allah ada, di situ kita ada. Karena kita adalah anak-anaknya. Itu sebabnya sekalipun Pak Trini takut, sekalipun Miss Olga takut gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, yang luar biasa. Dari situ saya melihat proses yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Yang membuat kami kagum kepada Tuhan adalah justru pada masa-masa itu saya melihat penyediaan-penyediaan yang telah dilakukan oleh Tuhan itu begitu luar biasa. Dia yang berkata, aku adalah gembalamu, aku menyediakan
hidangan bagimu. Dari situ saya mau percaya bahwa Tuhan melakukan segala yang baik, bukan hanya untukku, tapi buat engkau juga. Ayat yang terakhir, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-21, dikatakan ada banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Bagian inilah yang menjadi masalah buat setiap pribadi. Masalah apa? Masalah menyadari akan dosa-dosanya. Masalah apa? Masalah oleh karena dia masih hidup di dalam kehidupan masa lampau dan tidak mau bertobat. Mereka masih ada dalam kecemaran, mereka masih ada dalam percabulan, mereka masih ada di dalam ketidaksopanan. Tuhan rindu masing-masing kita ini bertobat. Itu sebabnya ada hari yang adalah hari ini. Kalau Anda bisa ketemu di kesempatan hari ini adalah kesempatan untuk Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Untuk Anda memperbaiki kelakuanmu. Untuk Anda bertobat dari perbuatan-perbuatan dosamu. Kenapa demikian? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doa-doamu. Bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan buat kamu. Tetapi yang menghambat untuk dia memberikan pertolongan oleh karena dosa-dosamu. Ingat anak-anak, dosa itu menghambat Tuhan memberikan pertolongan. Dosa itu menghambat Tuhan mendengar doa-doamu. Mungkin engkau rajin ke sekolah, mungkin engkau rajin baca Alkitab, itu luar biasa, itu bagus. Mungkin engkau rajin pergi ke gereja, itu luar biasa. Tapi kalau engkau masih ada di dalam memikirkan perbuatan-perbuatan dosa, hatimu masih cemar oleh karena percabulan, bahkan engkau tidak melakukan sesuatu yang sopan. Hari ini Tuhan ingin ingatkan kepadamu, dosa, ketidaksopanan, kecemaran, percabulan itu yang membuat Tuhan itu jauh dari hidupmu. Sekalipun engkau doa, enggak pernah didengar oleh Tuhan. Kalau engkau menyadari bahwa Tuhan begitu cinta engkau, bahwa dia menciptakan engkau serupa segambar dengan Allah, ambil sikap keputusan yang berkata, Tuhan aku orang berdosa. Aku mau engkau Tuhan yang hidup di dalam aku. Biar potensi ilahi itu muncul dari hidupku. Dan aku menjadi seperti yang engkau mau. Hari ini tatkala engkau mengaku dosa, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia mau mengampuni dosa-dosamu, menjauhkan semua kejahatanmu sejauh timur dari barat. Mari kita berdoa. Tuhan, kau lihat setiap pribadi anak-anakmu yang tahu benar bahwa hidupnya ada di dalam kontrol dosa, ada di dalam kecemaran, ada dalam percabulan, bahkan ketidaksopanan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tatkala anakmu ini berseru kepadamu, mengaku dosa-dosanya, maka engkau setia dan adil. Mau menebus dan menghapus segala kejahatannya. Sejauh timur dari barat, engkau menjauhkan semua pelanggarannya. Hamba berdoa, biarlah mulai hari ini, hidupnya tidak sama lagi. Sebab engkau telah memilih dia menjadi pribadi yang kau ciptakan, menjadi pribadi yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memuliakan Bapa yang di surga. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin.